Bapak Ibu, semakin kesini kita sedang menghadapi bukan lagi sebuah roh yang biasa, sesosok atau sekumpulan musuh yang biasa. Tapi kita mulai kesini, makin kesini, bahkan di musim-musim mendatang, semua roh-roh yang bahkan tahan ada di dekat mezbah, tahan ada di dekat tabut, itu menanti kita. Saya mungkin tidak bisa ceritakan dan menjelaskan detail roh-roh level setinggi itu yang menunggu kita. Roh-roh yang bahkan di tengah kita nyembah pun dia masih bisa tongkrongin. Dan Tuhan mau merekayasa segala cara, segala jenis cara, daya, upaya pribadi itu mau rekayasa supaya kita bisa sampai dengan kuat. Semuanya tidak terkecuali. Baik itu Tuhan kasih perjanjian, baik itu Tuhan kasih penetapan, Tuhan kasih sidang ilahi demi sidang ilahi demi sidang ilahi. Bahkan nanti tanggal 17, bahkan mulai sekarang juga kita sudah belajar, kita mempersiapkan terima meterai. Yang tadi Joshua jelaskan. Ada perjanjian, penetapan, sumpah, ada meterai. Semuanya punya bobot dan itu semua rekayasa Tuhan. Yang dari hati Tuhan pengen kasih semacam jalan demi jalan, Tuhan offering, Tuhan berikan, Tuhan bukakan jalan demi jalan supaya makin sedikit yang kemungkinan untuk kita terhilang atau tercecer atau terbuang. Hari-hari ini saya belajar tentang roh kesakitan dan kesepian, roh kesepian yang palsu, kesakitan yang palsu, roh keletihan. Semuanya ini akan dihembuskan. Bukan untuk orang-orang pemula. Tapi ini dihembuskan buat orang-orang yang justru sudah melakukan sangat banyak. Justru sudah mengerjakan sangat banyak. Justru sudah memenangkan sangat banyak. Kita akan belajar nanti dari beberapa tokoh. Tapi pesan Tuhan hari-hari ini, hati-hati dengan roh-roh yang seperti ini. Karena Bapak Ibu tadi saya ngobrol dan saya tanya dengan anak hukum. Bisa nggak sebuah perjanjian yang bahkan sudah ada materainya itu dibatalkan? Bisa nggak sebuah kesepakatan yang bahkan sudah ada materainya itu bisa nggak tidak berlaku? Secara gamblang jawabannya sebenarnya tidak ada jawaban pasti. Tapi ada satu statement yang Tuhan ingatkan. Ingat ada istilah namanya force major. Seberapa Bapak Ibu tahu force major? Katanya itu istilah Belanda yang diambil bahasakan jadi bahasa hukum. Jadi ada sebuah keadaan mendesak yang harus ada keputusan yang diambil untuk mengatasi setiap kesepakatan-kesepakatan tersebut. Setiap pasal demi pasal. Salah satunya biasanya force major ini dalam sebuah surat kontrak. Kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi bencana alam, kalau ada yang salah satu pemegang perjanjiannya meninggal. Nah itu diatur dalam force major. Itu mungkin tidak membatalkan perjanjian. Tapi itu bisa membuat semua keutuhan itu tidak diterima utuh. Bisa nangkep? Mungkin dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti. Misalnya dalam sebuah perjanjian. Kita menerima perjanjian saya jadi ahli waris. Tapi ada force major di dalam perjanjian itu. Kalau seandainya saya meninggal, maka warisan yang saya terima diatur. Tidak bisa lagi saya yang terima. Diatur oleh force major, akan diterima orang lain atau diterima keturunan saya atau dihibahkan. Itu keadaan memaksa, keadaan darurat force major. Jadi hari ini kita terima banyak perjanjian. Sebentar kita terima meterai. Tapi iblis akan rekayasa segala cara supaya kita tidak terima utuh. Iblis akan rekayasa segala hembusan supaya kita tidak terima utuh. Keadaan force major. Kita akan belajar dari beberapa tokoh yang buat saya ini cukup penting. Karena semua tokoh yang saya mau cerita ini semua minta mati. Semua minta diambil nyawanya. Padahal mereka pahlawan Tuhan. Tokoh yang pertama kita akan belajar dari Musa. Ini yang paling awal dulu. Dari Kejadian 11 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan Kejadian 11
Sorry, bukan Kejadian, Bilangan. Bilangan 11 ayat 13. Jadi ceritanya bangsa Israel lagi rewel-rewelnya. Dia komplain, lebih enak di Mesir. Di Mesir ada timun, itu sampai dibahas. Ada bawang prei, ada bawang bombay. Serewel itu bangsa Israel hari itu. Dan hari itu ketika mereka rewel, mereka disambar Tuhan. Langsung setelah itu kembali rewel. Bosan makan mana. Bosan PK mepet. Rewel dan rewel dan rewel. Dan hari itu Musa gak tahan. Sebagai pemimpin 2 juta umat, hari itu Musa gak tahan. Akhirnya Musa ngomong seperti ini. Dari mana kalian minta daging? Dari mana aku ngambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, 2 juta bangsa? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, beri kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh aku. Musa ngomong seperti itu sama Tuhan. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa ketika dia kembali berhadapan dengan rengekan tuntutan rakyat semua apapun, di satu titik dia akhirnya bilang, Tuhan bunuh aja lah aku, gak tahan aku. Bapak Ibu, saya gak mau tahu Bapak Ibu mau merasa pemimpin apa enggak. Kalau engkau nanti terima yang namanya berkat rule the world, mau gak mau kita semua harus jadi pemimpin. Masalahnya, jebakan pemimpin, salah satu ruang yang dihembuskan untuk para pemimpin, itu adalah ruang-ruang di mana engkau merasa akan sangat capek, engkau merasa sangat kesepian. Jajaran pemimpin itu bukan jajaran yang rame seperti pasar. Dan ketika rengekan demi rengekan rakyat dan tuntutan itu datang, engkau gak bisa jadi pemimpin tapi tidak mau dituntut. Tidak ada istilah pemimpin gak pernah dituntut, itu tidak ada. Kalau engkau mau jadi pemimpin yang bisa rule the world, mau gak mau engkau harus menyiapkan dirimu jadi orang yang bisa hadapin semua tuntutan apapun itu. Hari itu Musa yang sudah melewati dan membelah laut, menyeberangi laut, tiap hari lihat mujizat, tiap detik lihat mujizat, tiang awan, tiang api, tiap hari terima makanan cateringnya dari surga. Cateringnya dari surga tiap hari. Tidak ada detik dilewati sama bangsa Israel tanpa lihat mujizat. Tapi hari itu Musa capek dengan rengekan rakyat. Engkau para pemimpin yang akan rule the world, kita gak bisa menghindari yang namanya tuntutan. Gak akan pernah bisa. Dan kita juga gak bisa berkata bahwa aku gak usah punya rakyat lah. Engkau akan jadi istilahnya vagabond, istilah Joshua, pengembara sendiri dan gak pernah mau bertanggung jawab dengan hidup siapapun. Dengar lagi khotbah Joshua, tidak ada seorang pemimpin yang gak punya rakyat, itu gak ada. Pasti engkau harus punya rakyat. Masalahnya, mayoritas dominannya orang-orang kalangan rakyat itu, makin engkau tinggi, rakyatmu makin banyak, benar ya? Makin engkau punya teritori dan kerajaan besar, kepercayaan yang ditaruh, unit yang ditaruh, provinsimu makin besar, rakyatmu makin banyak. Dan itu demand, itu menuntut engkau harus dengar rengekan mereka. Semua rakyat itu lebih bisa ngelihat tuntutan, ketidakpuasan, ketidakadilan daripada melihat kasih karunia. Lebih bisa komplain daripada bersyukur. Itu memang habitnya rakyat. Kalau enggak dia yang jadi raja, engkau jadi rakyat. Masalahnya itu harus dihadapin. Oh Bu, saya mau deh dikasih pimpin, ambil provinsi, tapi yang enak, provinsi yang udah jadi. Yang provinsi yang udah jadi saya kasih tahu DKI Jakarta tuh. Udah jadi. Dan rengekannya lebih haleluya lagi, tanya Ibu Nita. Itu provinsi PPJ yang saya sangat banggakan dan saya sangat belajar banyak. Tapi toh juga rengekannya banyak. Mereka orang-orang jago perang dan luar biasa. Rengekannya juga banyak. Rengekan rakyat itu selalu menuntut pemimpin. Dan di titik ini bisa gak kita jadi pemimpin yang
memilih. Hari itu Tuhan kasih jalan buat Musa. Solusinya ada di Bilangan 11 ayat 16. Ketika Musa minta mati, Tuhan ngomong begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukan. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Di sebuah pertemuan Tuhan bilang, pilih 70 orang tua-tua. Tuhan bilang, ayo bangun circle orang-orang yang akan memimpin dan menolongmu memimpin bersama. Statement itu tidak salah bahwa hembusan untuk pemimpin, jebakan untuk pemimpin adalah kesepian. Karena makin di atas puncak gunung makin sepi. Tapi saya punya satu tips, ini tips dari ibu. Kalau engkau mau jadi pemimpin yang tidak kesepian ketika engkau diangkat sangat tinggi, bawa sebanyak mungkin orang naik bersamamu. Gak nangkep ya Bapak Ibu? Jadi jangan naik sendiri, bawa sebanyak mungkin orang naik bersamamu dengan cara apa? Muridkan, bangun, duplikat, keluarkan potensi terbaik dari orang-orang yang Tuhan taruh. Orang-orang yang kau lihat dia bisa nih. Makanya setiap pemimpin itu gak bisa single fighter. Tidak ada single fighter di generasi kita. Kalau di mungkin zaman dahulu mungkin ada Yohanes Pembaptis sendiri. Tapi kalau kita nih bicara generasi, makanya harus lahir pasukan terdahsyat. Jadi gak cukup seorang Panglima Mikael Indriati Cipto Purnomo, gak cukup. Beliau harus punya satu kumpulan pemimpin second layer, pemimpin layer 2, layer 3. Beliau harus punya pemimpin setiap unit supaya makin tinggi kita bukan jadi pemimpin yang kesepian. Karena bisikan demi bisikan, hembusan demi hembusan ketika engkau di atas dan engkau tidak punya sahabat, engkau tidak punya orang yang engkau bisa berterus terang dan mendengar, itu menjatuhkan sangat banyak hamba Tuhan hari-hari ini. Enggak bisa punya orang untuk bercerita, enggak punya sparring partner untuk menajamkan pedangmu. Itu berbahaya dan itu membuat seorang pemimpin besar bahkan minta mati. Enggak tahan Tuhan denger rengekan. Tapi kalau engkau punya tim, engkau punya kerup, engkau punya barisan pasukan, engkau punya ya istilahnya second layer, engkau punya pemuritan, itu akan sangat menolong. Jadi Bapak Ibu, ini saya tidak bosan-bosan katakan, mari menggembalakan, mari memuridkan, mari bangun pasukan. Gak ada yang bilang amin. Mari menggembalakan, mari bangun pasukan. Dan percayalah, kerjaan kita akan makin banyak. Dan sendiri mungkin kita bisa berjalan cepat, tapi bersama kita akan bisa berjalan jauh, kuat sampai puncak. Amin. Yang pertama tadi Musa. Boleh balik. Boleh slide yang kedua. Oke, sekarang kita akan belajar dari Elia. Kita baca di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Langsung aja ke 1 Raja-Raja 19. Ini ceritanya Elia sudah menang besar. Dia sudah mengalahkan 450 Nabi Baal. Elia ke Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia. Lalu Elia bangkit, Elia pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Hari itu Elia benar-benar menyendiri dan memilih sendiri, bahkan bujangnya pun, AB-nya pun dia tinggal. Orang yang terdekat yang mungkin bisa nolong dia tinggal. Aku benar-benar mau sendiri. Hari itu dia masuk ke padang gurun, duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin
Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dan selanjutnya, saya coba catat hari itu kemenangan Elia yang sudah dia lakukan apa aja. Boleh langsung slide selanjutnya. Ya, kemenangan Elia, salah satu yang dia lakukan adalah dia bahkan orang yang doanya sangat didengar. Dia bilang, "Langit tertutup, tidak turun hujan, tidak turun hujan." Dia bilang, "Langit terbuka, turun hujan, turun hujan." Dia bilang, "Pelipat gandaan tepung dan minyak terjadi." Dia bilang, "Bangkit, anak dari janda di Sarfat itu bangkit." Apapun yang dia lakukan, dia bahkan disebut sebagai nabi api. Dia nurunin api itu benar-benar seril itu. Dia pernah beberapa kali bahkan menghabisi para orang 50 orang dan dengan api yang turun dari surga. Bahkan dia adalah salah satu dari dua orang yang tidak mati. Dia convert tubuh jiwa roh ke surga. Yang satunya adalah Henokh, yang satunya adalah Elia. Dia naik dengan kereta berapi. Dan sampai sekarang gak ada lagi yang seperti itu. Cuman mereka berdua, yang satu bergaul karib, yang satu Elia yang sangat dahsyat. Tapi orang yang sedahsyat ini pun, yang membelah sungai Yordan, membangkitkan orang mati, mengalahkan 450 nabi Baal, hari itu minta mati hanya karena sebuah teror receh dari Isabel. Yang gak pernah terjadi juga terornya. Boleh balik ke slide sebelumnya. Keletihannya setelah kemenangan demi kemenangan membuat matanya itu tertutup. Tiba-tiba merasa lonely. "Tuhan, ngapain aku berjuang? Gak ada hasilnya." Dia yang ngomong gak ada hasilnya. Sedangkan rapotnya banyak banget kemenangan. "Tuhan, aku ini sisa aku." Padahal ada 7.000 nabi yang masih menyembah Tuhan Allah yang hidup. Gak bisa lihat. "Tuhan, aku sendiri, Tuhan, gak ada gunanya, Tuhan, aku minta mati." Berhati-hatilah dengan roh merasa sudah berjeri lelah, merasa sudah berkorban untuk kepentingan Tuhan, merasa sudah berjuang bayar harga. Saya ngomong ini juga buat diri saya sendiri. Kita tuh sangat gampang kok bau kambing. Bau kambing itu merasa sudah melakukan. Kalau domba tuh selalu gak merasa melakukan apa-apa. Kita selalu bahayanya kalau kita punya perasaan merasa sudah korban, merasa sudah naruh yang terbaik, merasa sudah beri yang terbaik, merasa ketika kita merasa, maka kita juga pasti ada tuntutan minta supaya Tuhan juga memberikan bagian kita. "Tuhan, aku bayar yang paling banyak. Tuhan, aku sudah siapkan yang paling lengkap. Tuhan, aku sudah apapun lah. Tuhan, ini biayanya banyak. Tuhan, aku sudah korban paling banyak." Hati-hati dengan spirit merasa sudah. Karena itu akan membuat engkau tiba-tiba terjebak. Engkau akan sangat lelah. Engkau akan sangat exhausted, sangat capek. Sedangkan Elia itu menggendong visi Tuhan yang besar. Hari itu salah satu solusi yang Tuhan beri. Kayaknya Elia ini orangnya mungkin melankolis kata ibu. Tapi ada pleknya juga karena dia tidur terus. Kita baca ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Oke, masih ayat keempat. "Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sendiri. Sehari perjalanan jauhnya, duduk di bawah sebuah pohon dan akhirnya dia minta mati." Ayat yang kelima, "Sesudah itu ia berbaring dan tidur." Hanya orang pleks yang masalahnya berat milih tidur, biasanya itu. "Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, 'Bangun, makanlah.' Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada GoFood dari surga. Roti bakar dan minuman. Kemudian dia makan gak? Saking pleknya dia gak makan. Dia udah lihat ada roti, maka dia berbaring pula dan dia gak makan dan dia gak sentuh makanan itu. Lalu malaikatnya datang lagi kedua kali. Kali ini grab food ya. Datang lagi malaikatnya dari surga dan berkata, menyentuh dia dan berkata,
bangun, makan, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Setelah itu lalu dia bangun, dia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan yang dari Tuhan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Bapak Ibu, kenali batas kekuatanmu ketika engkau sudah sangat exhausted, ketika bahkan di bibir, buat saya istilah gini, di sebuah kemenangan itu jangan selalu dirayakan dengan sorak-sorai. Boleh kita rayakan dengan sorak-sorai setiap kali kita menang sesuatu. Tapi ada sebuah roh yang akan dihembuskan, sebuah teror yang akan dihembuskan. Dan itu tiba-tiba bisa membuat pemimpin sebesar Elia tiba-tiba minta mati, masuk gua, gak mau ketemu siapa-siapa. Hanya karena sebuah teror receh dari Isabel yang tidak pernah terjadi. Kenali, setiap kali engkau sangat lelah, ketika engkau sangat goyang, ketika engkau selesai acara besar yang kalau istilahnya Joshua kita punya after party. Buat saya after party terbaik adalah makan dari tangan Tuhan. Makan dan minum dari tangan dan penyediaan Tuhan. Setiap kali engkau sudah selesai sangat luar biasa, excellent menyelesaikan setiap acara atau peperangan atau pendudukan bangsa-bangsa. Pilih masuk, makan dari tangan Tuhan. Karena setelah dia makan dari tangan Tuhan, makan dari penyediaan Tuhan, makan dari apa yang Tuhan ulurkan, hari itu dia melakukan job desk yang jauh lebih besar. Dia berjalan 40 hari tanpa henti. Dia akhirnya setelah itu dia bisa melahirkan generasi selanjutnya. Setelah itu dia ketemu Elisa dan selanjutnya dan selanjutnya. Kita mungkin tidak lebih baik dari Elia. Kita belum pernah membangkitkan orang mati, tapi segera 450 nabi Baal yang benar-benar dikalahkan dan dicincang dan dihabisin. Toh itu tidak menjamin kok seorang pemimpin tetap waras. Kemenangan tidak menjamin seorang pemimpin tetap waras. Kalau kita tidak memberi diri untuk terus makan dari tangan Tuhan, terus minum dari tangan Tuhan, keadaan yang berbahaya akan membuat, hembusan itu akan membuat semuanya sia-sia, gak ada hasilnya kok. Itu bisikan, itu kebohongan, itu kesakitan yang palsu, itu kesepian yang ditiupkan dan itu palsu. Dia punya bujang kok, dia gak sendiri. Dia punya 7.000 nabi yang siap untuk dipimpin sama-sama menyembah Tuhan Allah yang hidup. Gak bisa lihat itu. Betapa bahayanya ketika di sebuah acara dan sebuah kemenangan besar, orang itu terhilang. Saya hitung-hitung, saya ingat-ingat beberapa dari kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat kita, itu persis keluar setelah kita selesai acara besar. Buat saya itu menyedihkan. Harusnya mereka dapat upah. Harusnya mereka menerima bagiannya. Tapi karena tiba-tiba merasa mereka yang paling banyak berkorban, mereka tidak menerima yang seharusnya mereka pikir mereka layak terima, mereka tidak terima, mereka tidak terima kecil, lama-lama membuat mereka akhirnya gak ada artinya kok aku kerjakan ini semua, dan mereka memilih keluar. Mungkin ini kita tidak, mungkin jarang lah yang minta mati secara fisik, gak berani mungkin. Tapi mungkin kita bisa ngomong, Tuhan capek lah, boleh yang lain aja gak? Itu kita sedang membunuh panggilan kita. Kita sedang membunuh calling, kita sedang membunuh destiny yang Tuhan taruh buat kita. Jangan minta mati, apapun itu, tubuh, jiwa ataupun roh. Karena sebuah pekerjaan besar dan kemenangan besar itu terus menanti. Dan Tuhan tidak pernah Tuhan yang ninggalin. Gak pernah sekalipun Tuhan ninggalin. Selanjutnya, tokoh yang ketiga, ini tokoh yang bikin saya sedikit gemes, Yunus. Kita baca di Yunus 4. Yunus 4 ayat yang pertama saya mulai bacakan. Jadi ceritanya saya langsung skip, hari itu Nineveh sudah dilawat Tuhan. Oke, saya bacain lah biar kita lebih mudeng lagi.
Datanglah firman Tuhan, Yunus 3, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kali pertama ditolak, dia masuk ditelan ikan besar. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Hari itu Niniwe kota yang sangat sukses, sangat maju. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu dia berseru. Saya dulu berpikir dia khotbah dan dia memberikan sebuah altar call, ayo bertobat gitu. Ternyata dia bahkan tidak khotbah. Dia cuma benar-benar exactly menyampaikan perintah Tuhan, kasih tahu mereka akan aku musnahkan. Dan dia berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia gak nyuruh bangsa ini bertobat, tapi dia menyampaikan deadline dan pesan yang Tuhan taruh. 40 hari lagi bangsa ini akan ditunggang balikan. Dan orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Jadi inisiatif puasa itu bukan dari Yunus, tapi dari orang Niniwe sendiri yang tiba-tiba disambar roh Allah, disambar roh pertobatan. Mereka mengumumkan puasa dan ini sebuah kejadian yang langka. Dari anak-anak, dewasa itu semuanya berpuasa, bahkan sampai binatang peliharaan. Gimana ya bikin kambing, ikan, ayam, kucing itu berpuasa, saya nggak tahu kalau bukan pekerjaan roh Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, presidennya atau rajanya, pemimpin tertinggi, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah dia di abu. Bahkan sampai pemerintah tertinggi pun tidak dengar dari Yunus langsung. Tapi sebuah gelombang yang benar-benar Tuhan lepaskan, itu benar-benar membuat sang raja memilih untuk ikut bertobat, diselubungkan kain kabung, duduk di abu. Lalu singkat cerita, raja memberikan perintah, semua harus berpuasa. Manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Semuanya harus bertobat, berselubungkan kain kabung, berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 4 selanjutnya. Tetapi lawatan yang terjadi terhadap 120.000 jiwa itu, ini menurut saya lawatan besar. 120.000 jiwa penduduk Niniwe itu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan bertobat. Lawatan itu mengesalkan hati Yunus. Buat saya gemes gitu. Kenapa sih, ada apa dengan Yunus? Lawatan itu terjadi dan itu mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan, kan aku udah bilang. Nih statement itu sering banget keluar dari orang-orang yang sok tahu. Kan aku udah bilang, harusnya aku gak usah diutus, harusnya aku gak usah disuruh Tuhan, harusnya kita gak usah ngelakuin Tuhan. Berani loh Yunus ngomong seperti itu. Bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang punya mercy and grace, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dan Tuhan masih berbaik hati jawab lagi. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dan Yunus jawab, aku layak marah sampai mati. Gemesin banget gak sih seorang Yunus yang setelah sebuah penugasan dan terjadi lawatan, tapi itu tidak seperti yang dia mau. Dia marah, minta mati dan merasa layak. Buat saya, Yunus, apa sih maumu? Melihat lawatan 120.000 jiwa dijamah Tuhan, diserbu roh Allah. Kenapa dia sangat marah?
waktu saya pelajari, kota Niniwe itu, kalau Bapak Ibu mau gambarannya kota Niniwe itu kota yang sangat jahat. Kota para penjahat yang sangat sadis. Kota yang menjadi sebuah bangsa yang menjadi musuhnya orang Israel. Karena mereka itu kayak apa ya? Kaum-kaum para teroris yang sejujurnya secara manusiawi tidak layak. Bahkan tidak layak. Kalaupun dihukum, harusnya dihukum mati. Untuk orang yang setidak layak itu, sebuah negara yang sangat jahat, yang hatinya jauh dari Tuhan, Tuhan kirim seorang nabi bernama Yunus. Ibaratnya gini deh, orang lain dikirimnya ke bangsa-bangsa yang enak-enak, ke Singapura, ke Australia. Lalu Bapak Ibu ada yang dikirim ke Afghanistan, di tengah perang besar. Sampaikan pesan Tuhan, bahwa Afghanistan harus mengalami bla bla bla. Orang yang ditugaskan ini jengkel dan kesel, Tuhan gak layak. Niniwe itu sangat jahat. Mereka gak layak dapat mercy and grace. Di sini saya belajar ketika Tuhan bilang, nak, Yunus tuh tahu Yunus tahu aku Tuhan yang punya mercy and grace. Tapi Yunus gak ngerti mercy and grace-ku itu seperti apa. Tahu dan ngerti itu beda jauh. Kita mungkin tahu lawatan, Mahanaim dan Batra meneriakkan lawatan. Tahu. Tapi kita ngerti gak harga sebuah lawatan? Kalau kita ngerti, kita gak akan marah kok. Ketika penentuan demi penentuan Tuhan terjadi yang mungkin gak sesuai daging kita. Tahu dan ngerti itu bedanya sangat jauh. Engkau bisa tahu soal materai, engkau tahu perjanjian, engkau tahu gimana caranya nyanyi, tahu gimana caranya nyembah, nari, tapi engkau gak ngerti arti bobot value penyembahan, gak ngerti harga sebuah materai, gak ngerti harga sebuah perjanjian. Itu jauh. Hasilnya beda jauh. Hasilnya jauh. Engkau tahu melakukan tindakan profetik, tapi engkau ngerti gak? Kami itu dimarahin ibu waktu kami hari itu siapin buat video klip. Ngangkat perjanjian darah gak semurah itu. Ngangkat perjanjian keset tidak semurah itu. Ngangkat perjanjian matahari tidak semurah itu. Gak cuma selembar banner kalian kibarkan, perjanjian darah. Seberapa kalian rela berkorban? Hari itu ibu ngajarin seperti itu. Tahu dan ngerti itu beda jauh. Jauh bumi dan langit. Berhenti sampai di otak, sampai menuju ke hati, itu jaraknya sangat jauh. Untuk saya ngerti bahwa kesakitan yang ditiupkan adalah kesakitan yang palsu. Itu butuh mengerti, butuh proses, butuh perenungan, butuh benar-benar memberi diri dibuka di hadapan Tuhan. Dikoreksi jauh. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti buat 17 kita tahu ada 7 materai. Oh, perjanjian cinta ada PPT-nya, ada ayatnya. Oh, materai ruang kudus ada ayatnya. Seberapa kita bisa belajar untuk sampai kita ngerti? Karena kalau kita udah ngerti, iblis mau hembuskan apapun, kita akan mempertahankan itu dengan semua apapun bagaimanapun caranya. Kita akan masukkan pasal demi pasal demi pasal demi pasal yang tidak ada celah untuk iblis mau melakukan apapun untuk mengurangi jatah dan bagian kita. Tidak bosan-bosan kita melakukan penetapan demi penetapan di tempat ini setiap kali sidang ilahi. Bukan iseng, bukan buat buang-buang duit. Setiap pasal yang kita naikkan itu tuh jagain kita. Buat kepentingan kita. Buat demi hati Tuhan, buat bangsa ini tuh jadi. Jangan pernah bosan dengan sidang ilahi. Saya tadi tanya dengan orang yang kuliah hukum, dan lulusan hukum. Boleh gak masukin pasal demi setiap pasal sedetail mungkin untuk mengurangi apapun yang terjadi itu tetap harus utuh diterima. Boleh, sebanyak mungkin pasal masukin itu boleh, dan termeterai itu akan sangat kuat. Beda banget kita bikin perjanjian dengan cuma 1 pasal. Saya terima warisan di meterai, diberikan oleh
konglomerat kepada saya. Tapi tidak ada pasal-pasal selanjutnya bahwa kalau nanti saya di luar kota tetap saya terima, kalau nanti saya sakit tetap saya terima. Bahkan kalau ketika saya dipanggil pulang ke surga, keturunan saya menerima. Itu pasal demi pasal yang kita tetap susun di hadirat Tuhan di sidang ilahi. Makin kecil celah yang iblis bisa masuk ketika kita tahu ayat demi ayat, firman demi firman, dasar demi dasar. Itu gunanya kita melakukan penetapan untuk jaga supaya seutuh mungkin kita bisa diterima, kita bisa menerima semua yang Tuhan mau beri. Kita balik lagi ke Yunus. Dan Yunus ini orang yang benar-benar keras kepala banget. Dia komplain terhadap treatment Tuhan kepada orang lain yang menurut Yunus tidak layak. Hati-hati dengan penghakimanmu saat yang engkau lihat. Ketika engkau lihat orang lain yang kau pikir gak layak, tapi mereka terima mercy and grace. Saya tuh gak tahu ending hidup Yusuf bagaimana, karena kayak digantung. Selesai dia minta mati, selesai, langsung ganti. Habis ayatnya, tidak ditulis. Dia finish strong kah? Dia selesai dengan sangat gilang gemilang kah? Karena dia minta mati sampai 2 kali. Yunus 4 ayat 3 yang tadi saya bacakan. Dia minta mati. Lalu Tuhan masih berperkara. Yunus 4 ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Jadi Yunus itu datang ke Niniwe itu seperti ini. Datang dan dia ngomong, 40 hari lagi kalian akan ditunggang balikan. Dan setelah dia ngomong, dia langsung pergi. Dia naik ke bukit buat nonton kehancuran Niniwe. Dia gak tahu bahwa bangsa ini berpuasa, bertobat, merendahkan hati. Dia gak lihat itu. Begitu dia nyampaikan, dia mau nonton perkataan Tuhan yang disampaikan lewat mulutnya dia itu jadi. Dan dia mau nonton kebinasaan satu bangsa. Dia duduk di bukit dan dia menantikan Niniwe dihabisi Tuhan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi Niniwe diluputkan, Niniwe menerima lawatan Tuhan. Dan Yunus marah. Lalu atas penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Ketika dia lagi mau nonton, duduk di bukit, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak supaya Yunus terhibur daripada kekesalan hatinya. Ini Tuhan baik banget. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi besoknya datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, lemes dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Kemarin marah karena ada lawatan. Hari ini marah karena fasilitas diambil. Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Dan selanjutnya Allah berfirman, engkau tuh sayang dan bla bla bla. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ketika saya tanya Tuhan, apa ya Tuhan, Yunus ini bisa jadi sampai segitunya, sampai minta mati sampai 2 kali. Bahkan ketika dia melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Sekali lagi, tahu mercy and grace dan ngerti mercy and grace itu beda jauh. Tuhan mau pakai caramu atau enggak pakai caramu, engkau tidak pernah boleh nuntut Tuhan. Tuhan punya kedaulatan, engkau disuruh Tuhan melakukan sesuatu, hasilnya serahkan ke Tuhan. Bukan kita yang ngontrol hasilnya. Buat saya, jangan sampai hati kita, Yunus itu artinya merpati, Roh Kudus. Yunus dari Amitai, Amitai artinya kebenaran. Betapa powerfulnya sebenarnya kekuatan Yunus. Saya nggak tahu
Kenapa dia bisa sangat marah? Kenapa dia bisa sangat kesel sampai minta mati 2 kali? Kayak nyawa 120.000 orang itu gak ada artinya buat dia. Buat dia kebenaran dia yang dia mau, caranya dia, hasil yang dia mau, itu yang dia tuntut dan dia rengekkan ke Tuhan. Sebuah peringatan buat saya, Bapak Ibu, jangan puas dan berhenti ketika engkau dipilih. Ketika engkau dipilih, jangan puas dan berhenti. Yudas itu dipilih Tuhan loh. Tuhan Yesus tuh berdoa semalam-malaman mencari 12 murid. Yudas orang pilihan, Saul orang pilihan. Tapi endingnya, jangan berhenti ketika engkau dipilih jadi penari inti. Jangan berhenti ketika engkau dipilih jadi PIC provinsi. Jangan berhenti ketika engkau dipilih jadi pemimpin. Jangan berhenti, gak cukup. Kejar pengertian. Ke depan, Ibu berpesan cara Tuhan itu akan jungkir balik. Sangat beda dengan yang kita mau. Meterai-meterai nanti akan bergerak. Semua perjanjian akan bergerak. Caranya gak seperti yang kita mau, mungkin sangat jauh. Kejar pengertian. Jadi apapun manuver Tuhan, kita gak akan kecewa. Kita sangat butuh dijamin Tuhan dalam hal itu. Kita sangat butuh. Boleh slide selanjutnya? Kenal penentuan demi penentuan Tuhan. Dalam ceritanya Yunus diulang sampai 4 kali. Slide sebelumnya. Diulang sampai 4 kali. Semua yang terjadi itu semua atas penentuan Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan, maka atas penentuan Allah, maka atas penentuan Tuhan. Kenapa Yunus gak bisa lihat? Ini semua rekayasa Tuhan. Yang ada di pikirannya cuma marah, dan marah. Minta mati, komplain, merasa berhak marah, merasa layak untuk marah. Saya gak tahu ending hidupnya Yunus seperti apa. Saya benar-benar tidak tahu. Tapi buat saya, mari kita sama-sama belajar. Semuanya itu, apapun penentuan Tuhan, minta kita dijamin hati kita tidak marah, hati kita tidak sakit, sekalipun kita gak ngerti penentuan Tuhan hari-hari itu. Semuanya yang baik, yang jahat, pohon jarak tumbuh tak karena penentuan Tuhan. Pohon jarak habis dimakan ulat karena penentuan Tuhan. Angin panas bertiup karena penentuan Tuhan. Dimakan ikan karena penentuan Tuhan. Itu 3 yang gak enak, 1 yang enak. Benar kan? Apapun yang terjadi, yang enak, yang gak enak, seberapa banyak yang gak enak, seberapa banyak yang enak. Kalau itu atas penentuan Tuhan, buat hati kita ngerti, jangan pilih marah, jangan pilih sakit hati, karena kita yang rugi. Boleh langsung slide terakhir. Hati-hati dengan semua keluh kesahmu. Masih banyak tokoh yang minta mati. Yeremia minta mati, Salomo minta mati sampai 10 kali. Buat dia semuanya sia-sia. Setelah jadi raja paling kaya dengan 1000 istri dan gundik, minta mati. Ayatnya sampai minimal 10 ayat mencatat, aku gak ada gunanya hidup. Ribka minta mati hanya karena masalah keluarga sepele. Setelah dia ngomong statement ini, dia gak pernah ketemu lagi sama anak kesayangannya. Ayub, tapi Ayub endingnya kita tahu ketika dia komplain, dia minta mati. Ngapain aku dilahirkan? Gak ada restorasi apapun. Ketika kita masih komplain, Tuhan ambillah panggilan ini, Tuhan ambillah tanggung jawab ini. Ketika kita masih marah, ketika kita masih merasa sakit yang ternyata itu hembusan palsu. Itu cuma cara iblis membuat kita tidak terima utuh apapun yang Tuhan mau beri. Saya mau ajak kita hari ini masukkan 1 pasal buat nanti sebelum kita terima meterai. Minta hidup kita dimiliki Tuhan. Sekalipun itu gak enak mungkin ya. Ada penentuan Tuhan atas orang-orang yang dimiliki itu. Jalan-jalannya tidak akan selalu mulus. Tapi kalau dimiliki Tuhan, kita akan terima anugerah yang berbeda. Milik kepunyaan Tuhan akan diperlakukan berbeda. Mari kita masukkan 1 klausal ini, 1 pasal ini. Kita semua pribadi demi pribadi minta Tuhan miliki kita. Saya mau tutup dengan ajak kita nyanyi satu lagu lama, lagu Destiny. Tapi kita akan ubah liriknya, sebenarnya
Konon kata penciptanya, ini lirik aslinya. Boleh tolong dinyanyikan? Harusnya kan bawaku terbang. Lirik aslinya sebelum diubah, itu miliki aku. Kita mau minta itu, saya minta kita urusan pribadi, lepas pribadi. Hari ini ada kesakitan apa yang iblis hembuskan, kebohongan apalagi, kesepian, keletihan. Mari kita bilang, Tuhan miliki aku. Sampai engkau rekayasa semua dalam hidupku. Semua kecacatanku, semua keeroranku. Miliki aku, rekayasa aku. Sampai aku terima semua yang dari hatimu utuh.